Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya Wastriono. Kali ini kita akan membahas materi program linier. Hati-hati, di sini ada kata program, berarti ini kemampuan yang hot ya. Karena di program itu ada kunci yaitu ide dan prediksi untuk masa yang akan datang. Dan di sini juga ada kata linier yang menandakan garis lurus. Jadi silakan tonton videonya sampai selesai untuk membuat konsep program liniermu semakin baik dan bisa mengaplikasikannya dalam program linier yang kedua. Jadi tetap mendukung konten pendidikan, jangan lupa like dan subscribe-nya. Silakan tuliskan komentar di kolom bawah dengan sopan dan santun. Baik, langsung kita mulai. Yang pertama, dalam mempelajari program linier, kita tidak terlepas dengan garis lurus. Jadi garis lurus yang sudah kita pelajari semenjak SD ada 4 bentuk. Yang pertama yaitu garis yang vertikal atau biasa dikatakan dengan sumbu Y. Kemudian garis horizontal yang biasa dikatakan dengan sumbu X. Dan garis yang miring atau condong ke kanan dengan gradien positif. Dan garis yang condong ke kiri atau miring ke kiri dengan gradien yang negatif. Jadi keempat bentuk ini harus kita kuasai dalam mempelajari program linier. Baik, langsung kita bahas satu persatu. Untuk program linier, kita akan membahas ada 3 di sini hal penting. Yang pertama, persamaan garis lurus. Yang kedua, menggambar daerah penyelesaian atau daerah arsiran. Yang ketiga, menentukan sistem pertidaksamaan. Jadi langsung saja yang pertama. Untuk persamaan garis lurus, kita cukup melihat apa yang diketahui. Jadi misalnya yang pertama, diketahui 2 buah titik A X1, Y1 dan titik B X2, Y2. Jadi menentukan persamaan garisnya, cukup kita masukkan ke rumus Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Agar lebih mudah, perhatikan contoh. Yang pertama misalnya tentukan persamaan garis yang melalui titik A min 1,2 dan titik B 3,2. Langsung kita daftarkan. Karena A nya min 4,1 maka X1 nya min 4 dan Y1 nya 1. Kemudian karena titik B 3,2, X2 nya 3 dan Y2 nya adalah minus 2. Tinggal kita masukkan ke rumus. Maka Y kurang Y1, tadi Y1 nya adalah 1, maka Y kurang 1. Dan Y2 kurang Y1, Y2 nya min 2 kurang 1. Hati-hati, ini atas bawah sama ya untuk menceknya. Sama-sama kurang 1. Kemudian X kurang X1, X1 nya min 4, berarti X kurang min 4. Dan X2 nya adalah di sini 3, berarti 3 dikurang min 4. Langsung kita selesaikan. Maka hasilnya Y kurang 1 per minus 3. Karena min 2 kurang 1 min 3. Kemudian ini minus-minus jadi tambah ya. Jadi X tambah 4 bawahnya 3 tambah 4 maka 7. Jadi kita kali silang. Maka hasilnya 7 dikali Y kurang 1 sama dengan min 3 dikali Y ditambah 4. Kita hasilkan ke dalam. Maka 7 kali Y 7Y, 7 kali min 1 min 7, min 3 kali X min 3X, min 3 kali 4 minus 12. Tinggal kita sederhanakan, boleh X dan Y di ruas kiri, maka ini bisa kita buat min 3X pindah jadi 3X, 7Y nya tetap, min 7 pindah 7 dikurang dengan 12. Maka hasil akhirnya adalah 3X tambah 7Y sama dengan minus 5. Seandainya ragu benar atau salah, masukkan salah satu titik atau keduanya untuk mencek kebenarannya. Misalnya saya ingin mencoba apakah benar 3 min 2 ada di dalamnya. Cukup masukkan, jika kiri kanan sama maka benar. Kita masukkan ya, X nya 3 berarti 3 kali 3 9. Y nya min 2, 7 kali min 2 min 14. 9 kurang 14 hasilnya minus 5. Begitu juga dengan min 4,1. 3 kali min 4 min 12. 7 kali 1 7. Min 12 tambah 7 hasilnya adalah minus 5. Benar ya?
Nah, sekarang bagaimana kalau diketahui persamaan garisnya dengan satu titik dan gradien, yaitu kita misalkan M. Jadi persamaannya juga sederhana, yaitu Y kurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Tinggal mendaftarkan ya. Kita lihat contohnya. Misalnya tentukan persamaan garis yang melalui titik A 2,-1 dan gradiennya adalah 3. Jadi di sini X1-nya 2, Y1-nya -1 dan M-nya 3. Maka hasilnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Jadi hasilnya Y dikurang -1. Karena Y1-nya -1 sama dengan 3 dikali X kurang 2. Kita selesaikan menjadi Y tambah 1 sama dengan 3X 3 kali min 2 minus 6. Ini boleh semua ruas di kiri juga boleh. X dan Y-nya di kiri juga boleh. Tapi ini kita buat saja Y sama dengan, maka satunya kita pindah menjadi 3X-nya tetap min 6 kurang 1. Maka hasilnya Y sama dengan 3X kurang 7. Seandainya ragu, boleh dites seperti yang tadi. Saya masukkan X-nya 2, Y-nya harus -1. Berarti 3 dikali 2, 6, dikurang 7, -1. Benar ya? Jadi inilah cara untuk persamaan garis jika diketahui titik dan gradien. Kemudian kita lihat lagi persamaan garis jika diketahui memotong sumbu koordinat. Nah, ini sangat penting untuk program linier. Jika ada suatu garis, misalnya memotong sumbu koordinat di titik A, 0 di sini dan di titik 0,B di sini. Jadi saya buat cara mudahnya. Maka di sini cara mudahnya yang disumbu Y kali dengan X, yang disumbu X kali dengan Y sama dengan A-nya dikali dengan B. Jadi kita buat contoh supaya lebih mudah. Misalnya di sini garisnya memotong di X-nya adalah 2 dan di Y-nya adalah 3. Jadi langsung saja 3 ini kita kalikan ke X, dan 2-nya kita kalikan ke Y, dan 3-nya kita kali 2. Maka hasilnya 3X tambah 2Y sama dengan 6. Nah, selanjutnya misalnya ada lagi persoalan. Garisnya memotong di Y2 dan di X-4. Dengan cara yang sama, maka langsung 2-nya kali X, min 4-nya kali Y sama dengan 2 kali min 4. Maka hasilnya minus 8. Kalau mau disederhanakan boleh, sama-sama bagi 2, maka hasilnya X dikurang 2Y sama dengan minus 4. Mudah ya? Nah, selanjutnya yang terakhir untuk persamaan garis jika diketahui memotong titik pusat koordinat atau 0,0. Nah, kita perhatikan untuk menentukan persamaan garisnya jika melalui 0,0 dan melalui titik sembarang A, B, maka cara mudahnya adalah cukup B-nya kali sama X dan A-nya kali sama Y. Berarti langsung saja BX sama dengan AY. Ini unik ya. Kita lihat contohnya. Misalnya di sini ada garis yang memotong sumbu koordinat 0,0 dan melalui titik sembarang 2,3. Jadi langsung cara menentukannya, kali saja 3-nya dengan X dan 2-nya dengan Y disama dengan kan. Kalau ragu benar atau salah, masukkan saja 3 kali X, X-nya kan 2, berarti 3 kali 2, 6, Y-nya kan 3, 2 kali 3, 6, sama kan? Kalau mau dirubah ke kiri boleh, 3X kurang 2Y sama dengan 0. Itulah persamaan garis yang harus kamu pahami dalam melanjutkan ke program linier selanjutnya. Nah, kita cek di sini apa permasalahan yang kedua. Bagaimana menggambar daerah himpunan penyelesaian atau arsiran. Supaya mudah, di sini saya bagi menjadi analisis 3 bentuk. Yang pertama kita analisis dulu untuk sumbu X. Jadi di sumbu X ini arsirannya cukup kalau tidak ke kiri ya ke kanan. Jadi caranya jika lebih besar ke kanan, jika lebih kecil berarti ke kiri. Nah, sebagai contoh yang mudah saya buat misalnya X kurang dari 3. Bagaimana menggambarnya? Kita sediakan dulu di sini lembaran gambarnya. Kemudian cara menggambar X kurang dari 3, kita gambar dulu garis X sama dengan 3.
Kenapa putus-putus? Karena persoalannya tidak pakai sama dengan. Itu cara membedakannya ya. Kemudian yang diminta kurang dari atau lebih kecil, maka arsiran harus ke kiri. Jadi kita arsir ke kiri, yang menandakan semua yang di kiri ini adalah himpunan penyelesaiannya. Jadi kalau ada pertanyaan, contohnya apa? 0 terarsir tidak? Benar. Kalau dimasukkan 0 ke pertidaksamaan, 0 kurang dari 3. Benar kan? Nah, begitu caranya. Misalnya 5 kena arsir tidak? Tidak. Masukkan 5. Apakah 5 kurang dari 3? Salah. Makanya 5 tidak kena arsiran. Nah, kemudian contoh selanjutnya. X besar sama dengan 0. Kita gambarkan. Untuk X besar sama dengan 0, kita gambar dulu X sama dengan 0. Jadi X sama dengan 0 itu sama dengan sumbu Y ya, jangan lupa. Dan ini tebal kenapa? Karena ada sama dengannya, yang menandakan garis ini atau titik-titik di garis ini memenuhi. Nah, kita cek dulu ya. Yang pertama, kalau membuat X besar sama dengan 0, berarti besar arsir ke sebelah kanan. Jadi semua himpunan penyelesaiannya ada di sebelah kanan. Kemudian bagaimana kalau soalnya menggunakan interval? Nah, interval ini kan maknanya sebenarnya X-nya lebih besar sama dengan 1. Berarti kita gambar X sama dengan 1. Ini arsiran ke kanan. Sedangkan yang kedua, X kecil sama dengan 4. Berarti ke kiri. Maka mereka akan jumpa di antaranya. Inilah semua himpunan penyelesaiannya. Contohnya masukkan titik 3. Apakah benar di dalam? Benar ya. Berarti 1 lebih kecil 3 dan lebih kecil dari 4. Itulah cara menganalisis di sumbu X. Nah, kemudian bagaimana cara menganalisis di sumbu Y? Ini persis ya. Kalau sumbu Y berarti besar ke atas, kalau lebih kecil ke bawah. Kita ambil saja contohnya biar mudah. Nah, misalnya yang pertama Y kurang dari 2. Kita gambar, maka yang pertama gambarlah Y sama dengan 2. Putus-putus ya, karena tidak ada sama dengan. Karena yang diminta kurang dari, arsirlah ke bawah. Jadi inilah semua himpunan penyelesaiannya. Kemudian misalnya Y besar sama dengan 0. Karena Y besar sama dengan 0, maka kita gambar Y sama dengan 0, yaitu sumbu X. Dan diarsir ke atas karena lebih besar. Inilah himpunan penyelesaiannya. Kemudian bagaimana kalau menggunakan interval? Sama seperti tadi. Berarti yang pertama kita gambar Y sama dengan 1. Kemudian Y sama dengan 4. Dan arsirannya adalah di antaranya. Maka itulah cara menganalisis di sumbu X dan sumbu Y. Nah, permasalahannya bagaimana kalau garisnya miring? Saya contohkan langsung, misalnya soalnya 2X tambah 3Y kurang dari atau sama dengan 6. Biasa pada buku panduan kita menggunakan atau menggambar ini dengan titik uji ya. Tapi saya punya cara mudah. Nah, supaya mudah tetap konsep titik ujinya kita masukkan. Caranya bagaimana? Yang pertama gambar garis dulu 2X tambah 3Y sama dengan 6. Cara menggambarnya kan mudah. Masukkan dulu X-nya 0. Berarti di sini kita peroleh 3Y sama dengan 6. Maka hasilnya Y-nya sama dengan 2. Maka titiknya diperoleh adalah 0,2. Kemudian kita masukkan Y-nya 0. Berarti kalau Y-nya 0, kita peroleh 2X, di sini Y-nya 0 ya. Jadi 2X sama dengan 6, diperoleh X-nya 3, maka titiknya 3,0. Selanjutnya kita gambar pada sumbu koordinat. Karena di sini yang diminta titik uji. Nah, cara menggunakannya hati-hati. Yang pertama ambillah titik mudah atau titik sembarang. Yang mudahnya 0,0, masukkan ke pertidaksamaan. Jadi 0,0 ini kita masukkan ke pertidaksamaan. Jadi hasilnya 2 kali 0 tambah 3 kali 0 kurang dari sama dengan 6. Kita selesaikan. Ternyata hasil yang dikiri 0. Apakah 0 kurang dari atau sama dengan 6? Jawabannya adalah benar. Jika benar, maka arsirlah melalui atau searah ke titik uji. Sedangkan kalau salah, kita arsir berlawanan dengan titik uji. Karena ini benar, berarti kita arsir di sini melalui atau searah titik uji. Mudah ya? Tapi di sini kerumitannya nanti kalau sudah sistem. Nah, kalau sudah sistem kan cukup banyak. Jadi di sini saya buatkan cara mudahnya. Cara mudahnya begini.
Yang pertama, seandainya muncul persoalan AX tambah BY bisa kecil sama dengan, bisa besar sama dengan dari C. Ini bukan langsung satu soal ya, artinya bisa lebih besar atau lebih kecil dari C. Maka cara menyelesaikannya, langkah pertama digambar dulu. Tadi sudah saya ajari cara menggambarnya. Yang kedua, ini syarat mutlak, kalau tidak jangan digunakan. Syarat mutlak. Jika koefisien X positif, kalau diminta nanti adalah lebih kecil arsir kiri, lebih besar arsir kanan. Tapi ada yang bertanya, ini kan miring, bagaimana mengarsir kiri dan kanannya? Ini ada tipsnya. Nah, untuk posisi kiri kanan saya sudah membuat gambarnya. Jika miring seperti ini, maka posisi kanannya di atas. Ini ya. Nah, lihat tangannya ini supaya lebih nampak lagi. Jika dia kiri berarti posisinya yang bawah. Jadi ingat ya, ini kanan, yang ini kiri jika condong ke kiri. Kemudian jika garisnya condong ke kanan, maka kirinya itu yang atasnya, nah ini, dan kanannya itu yang bawahnya. Jadi posisikan yang benar untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, kita lihat ke aplikasi soalnya. Perhatikan contoh. Dengan soal 2X tambah 3Y kurang dari atau sama dengan 6. Yang pertama kita gambar dulu ya. Cara menggambarnya sudah diajari tadi. X-nya 0 dulu. Kita peroleh 3Y sama dengan 6. Berarti Y-nya sama dengan 2. Selanjutnya untuk Y-nya 0. Ini titiknya 0,2 ya. Selanjutnya untuk Y-nya 0. Kita peroleh 2X6. Berarti X-nya sama dengan 3. Titiknya 3,0. Nah, perhatikan. Gambarnya sudah ada. Karena gambarnya sudah ada di sini, yaitu 0,2 ini, dan di sini 3,0 di sini. Jadi jelas ya, cara mengarsirnya langsung saja. Karena kurang dari, maka arsir ke kiri. Nah, posisi kiri yang mana tadi, yaitu ke bawah. Jadi arsirannya langsung ke bawah. Inilah himpunan penyelesaiannya. Kemudian misalnya ada soal lagi. Y kurang 2X kurang dari atau sama dengan 4. Hati-hati. Jangan langsung gunakan cara mudah. Kenapa? Karena koefisien X-nya negatif. Jadi caranya kita kali minus dulu. Sehingga kita peroleh min 2X kali min 1 2X. Y-nya jadi min Y. Dan 4-nya jadi min 4. Hati-hati kata kunci. Tanda harus berubah. Karena dibagi atau dikali negatif. Maka ini soalnya kecil. Jadi soalnya harus lebih besar. Jadi caranya tetap seperti yang tadi. Kita gambar dulu garisnya 2X kurang Y sama dengan min 4. Jadi kita masukkan X-nya 0, maka hasilnya min Y-nya min 4. Jadi ternyata Y-nya kita peroleh hasilnya 4. Kemudian titiknya adalah 0,4. Nah, selanjutnya kita masukkan Y-nya 0, maka kita peroleh di sini 2X sama dengan min 4. Kita peroleh X-nya minus 2. Langsung saja titiknya adalah min 2,0. Kita selesaikan. Nah, ini gambarnya ya. Yang pertama 0,4 dan min 2,0. Bagaimana mengarsirnya? Kita melihat bukan soalnya, sudah kita rubah di sini. Yaitu tandanya lebih besar, maka arsir ke kanan. Jadi kanannya yang mana? Yaitu yang sebelah bawah. Inilah himpunan penyelesaian. Mudah ya? Nah, itulah cara menentukan untuk pertidaksamaan yang masih sederhana. Nah, bagaimana kalau sudah sistem? Nah, misalnya di sini gambarlah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Artinya, soalnya banyak, kita buat dalam satu sumbu koordinat. Jadi tipsnya bagaimana? Nah, ingat ya, karena soalnya sangat banyak, jadi cara kita adalah untuk menentukannya, kita cukup membuat di sini adalah untuk arsiran yang berlawanan. Jadi karena diminta arsiran berlawanan, nah ini caranya seperti ini ya. Nah, caranya untuk arsiran berlawanan arah, langsung kita buatkan di sini. Yang pertama, tetap gunakan prinsip yang tadi. Jadi daerah penyelesaiannya nanti adalah daerah kosong. Nah, kita perhatikan ya, supaya mudah. Berarti caranya yang pertama untuk X besar sama dengan 0. Jadi untuk X besar sama dengan 0, otomatis di sini kita gambar dulu di sumbu Y. Jadi karena lebih besar arsiran kan ke kanan. Kita buat lawannya, maka arsirannya ke kiri. Selanjutnya Y besar sama dengan 0.
berarti kita gambar di sumbu X dan arsirannya adalah ke atas. Maka lawannya kita buat menjadi arsirannya ke bawah. Sedangkan yang ketiga, X tambah 4Y besar sama dengan 8. Maka hasilnya adalah masukkan dulu X-nya 0, maka Y-nya kita peroleh 2. Nah, kemudian kita masukkan Y-nya 0, kita peroleh X-nya 8. Ini kita tarik garisnya sama dengan yang ini. Kita gambar dulu ya, biar tidak di sini terlampau banyak arsiran. Ini X-nya 0, Y-nya 5. Kemudian Y-nya 5, Y-nya 0, X-nya juga 5. Kita tarik garisnya. Sehingga jika kita arsir, perhatikan, X tambah 4Y besar sama dengan 8. Berarti yang ini arsirannya harusnya ke atas. Nah, kita lawankan menjadi ke bawah. Nah, begitu ya. Sedangkan yang keempat, X tambah Y kurang dari sama dengan 5. Harusnya kan ke kiri atau ke bawah, kita lawankan menjadi ke atas. Jadi penyelesaiannya ada di sini. Maka himpunan penyelesaian adalah yang di tempat kosongnya. Atau supaya nampak, kita lihat di software GeoGebra, ini bisa kalian gambar dengan mudah. Jadi himpunan penyelesaiannya ada di daerah kosongnya. Nah, ingat, software ini hanya butuh untuk ilustrasi, konsep dasarnya tetap pembelajaran yang telah kita buat. Nah, yang terakhir yaitu kita akan membahas bagaimana menentukan sistem pertidaksamaan. Caranya bagaimana? Sebenarnya menentukan pertidaksamaan ini lebih mudah lagi karena sudah tersedia gambar. Maaf, saya ulangi. Bagaimana menentukan sistem pertidaksamaan? Cukup kita lihat saja prosesnya. Seandainya di sini ada gambar daerah penyelesaian atau arsiran. Jadi cara menentukan sistemnya, analisis dulu garis yang miring. Jadi garis miringnya itu hanya 1. Jadi ternyata melalui titik 2 dan 3. Susun dulu persamaannya menjadi 2X tambah 3Y sama dengan 6. Benar ya, seperti rumus kita tadi. Kemudian kita proses di sini arsiran ternyata ke kiri. Karena ke kiri gunakan cara mudah, berarti lebih kecil. Benar ya? Jadi 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 6. Kemudian tidak ada lagi garis miringnya. Sekarang analisis sumbu X. Nah, untuk sumbu X di sini yang diminta adalah di antara 0 sampai 2. Berarti bisa kita tulis dalam interval X-nya besar sama dengan 0 dan kecil sama dengan 2. Sedangkan untuk sumbu Y di sini yang dianalisis hanya ke atas. Ini ya, ke atasnya berarti Y-nya harus lebih besar sama dengan 0. Jadi kesimpulannya, sistem pertidaksamaan pertama 2X tambah 3Y kecil sama dengan 6. Yang kedua, X di antara 0 sampai 2. Kemudian Y-nya besar sama dengan 0. Mudah ya? Nah, kita terapkan ke soal kompetensi yaitu UTUL UGM 2016. Di mana soalnya adalah daerah yang diarsir yang memenuhi pertidaksamaan berikut. Nah, kita lihat di sini. Jadi ini caranya kita analisis dulu yang miring ya. Yang miring ternyata ada 2. Yang pertama yang miring yang melalui 4. Jadi persamaannya adalah 4X ditambah 4Y sama dengan 16. Benar kan? Ini boleh disederhanakan. Maka sama-sama bagi 4 tinggal X tambah Y sama dengan 4. Ternyata arsiran ke kiri. Kalau ke kiri berarti kurang dari. Jadi X tambah Y kurang dari sama dengan 4. Ternyata ada miring satu lagi. Yaitu melalui di sini 1 dan minus 2. Berarti kita analisis lagi. Maka 1 kali X ditambah min 2 kali Y. Berarti X kurang 2Y sama dengan minus 2. Karena di sini bisa kita rubah caranya. Langsung X-nya ini sudah positif, kita gunakan cara mudahnya. Jadi langsung ya, arsiran ternyata ke sebelah kanan, ini kanan berarti atau bawahnya, maka tandanya adalah X kurang 2Y lebih besar atau sama dengan min 2. Ternyata bentuk X kurang 2Y tidak ada, di sini yang diminta 2Y kurang X. Cukup kali min 1, maka hasilnya tinggal 2Y, ini ya, kali min 1,
kemudian X-nya jadi min X, jangan lupa tanda jadi lebih kecil sama dengan 2. Nah, sekarang kita analisis untuk sumbu X. Ternyata sumbu X tidak ada dibatasi, maka kita kosongkan. Nah, sekarang untuk sumbu Y, ternyata dibatasi untuk Y sama dengan 0 dan ke atas. Maka hasilnya Y lebih besar sama dengan 0. Nah, itulah cara menentukan sistem pertidaksamaannya. Jadi hasilnya adalah X tambah Y kecil sama dengan 4, 2Y kurang X kecil sama dengan 2, dan Y lebih besar sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah B. Nah, itulah program linear yang pertama, yaitu berisikan tentang bagaimana menentukan daerah arsiran dan bagaimana menentukan sistem pertidaksamaannya. Silakan tonton video selanjutnya untuk aplikasi program linear yang kedua dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, tetap mendukung konten pendidikan. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.